Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebelum kita mulai khotbah kita pada hari ini, ada permintaan saya, mari ajak kawan-kawan yang lain mensubscribe video khotbah ini di YouTube, menekan tombol loncengnya dan membagikannya kepada sebanyak mungkin kawan kita. Terima kasih atas kesediaannya. Marilah kita sediakan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus yang melampaui damai yang diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita dalam menemukan kehendak Tuhan yang menjadi tuntunan hidup yang akan kita lakukan dan ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, berfirmanlah dan nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami pada Minggu Trinitatis ini. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya dan akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Jehovah Yesus Kristus, Roh Kudus, Pencipta, Penyelamat, dan Penuntun kita. Khotbah pada Minggu Trinitas ini didasarkan pada nats kitab suci yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Marilah kita baca apa yang tertulis di sana sesuai dengan terjemahan baru terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan sekarang. Marilah kita menyambutnya dengan menyanyikan, firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus. Ada beberapa atau sedikitnya 7 hal yang akan kita pelajari dari firman Tuhan yang telah sampai kepada kita barusan. Yang pertama, hari ini Minggu Trinitas, kita merayakan keesaan Tuhan kita yang menciptakan manusia
kita menyebut keesaan Tuhan kita itu Trinity atau Trinitas, yang menurut saya artinya utuh, satu, walau beraneka penampakan. Bukan tauhid, yang artinya menurut saya satu dan tak pernah ada aneka penampakan. Tuhan kita itu esa di sepanjang kebersamaannya dengan manusia dan ciptaannya. Dia esa sewaktu menciptakan langit dan bumi, maupun sewaktu dia memilih Abraham dan keturunannya menjadi bangsa pilihannya, di mana menurut kesaksian Alkitab dia bekerja dalam firman, roh, dan dalam kedatangannya yang anthropomorphisme, yang berpenampakan seperti manusia. Dia esa sewaktu dia datang menyelamatkan umat manusia dari genggaman dosa dan iblis dalam Yesus Kristus. Dia menyatakan diri sebagai Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Keesaannya itu tampak dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang adalah utusan Allah, asal kitab Anak Allah, Roh, dan Kalam Allah. Dia esa dalam kedatangannya sebagai Roh yang menuntun umat manusia. Dia datang sebagai Roh Tuhan, Ruach Yahweh, Ruach Elohim, sebagai Roh kebenaran atau penghibur yang dari Yesus Kristus, dan sebagai Roh Kudus yang dicurahkan dari surga sepanjang sejarah gereja. Dari seluruh kesaksian dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru maupun dari sejarah gereja, dapat kita katakan bahwa Tuhan kita yang esa itu dikenal dengan nama Jehovah Elohim, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKudus, Jehovah Debata, Yesus Kristus, Todi Perbania. Yang kedua, umat Kristen mengikuti pengakuan iman yang ditulis dalam Perjanjian Lama dan diaku oleh umat Yahudi yang menyatakan Shema Israel, Jehovah Elohenu, Jehovah Ehad, atau dibaca Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, yang artinya dengarlah hai umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ehad diterjemahkan dengan esa dalam bahasa Indonesia, Eis dalam Yunani, Einiger dalam bahasa Jerman, Sasadasa dalam bahasa Toba, Wan dalam bahasa Inggris, Unus dalam bahasa Latin. Dia esa walaupun dia bekerja dengan rohnya, dengan firman-Nya, maupun dengan penampakannya. Dari itu kata ehad dapat diterjemahkan dengan unity, yang menurut saya artinya utuh atau keutuhan. Dalam dan dengan penampakan atau wujud diri yang bagaimanapun, Tuhan yang satu itu tetap utuh. Dia tidak pernah menjadi dua atau lebih, melainkan tetap satu dan utuh. Satu esanya tidak seperti sebutir guli, melainkan seperti tubuh, jiwa, roh. Saya tidak mau katakan seperti matahari, sinar matahari, dan panas matahari, karena contoh seperti itu tidak memadai untuk menerangkan keesaan Tuhan kita. Tuhan kita hidup. Keesaannya sebenarnya tidak terbandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena menurut kesaksian Alkitab, Tuhan bekerja di dunia, di tengah umat manusia, dengan diri atau penampakan yang beraneka, sesuai dengan pilihannya sendiri,
Maka umat Kristen merumuskan keesaan Tuhan itu dengan pengakuan yang lebih dikenal dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan ini adalah rumusan tentang bagaimana Tuhan secara utuh bekerja di tengah umat manusia dan ciptaannya, bukan rumusan tentang keesaan diri Tuhan. Karena dia tetap dalam diri yang utuh, walaupun ada 3 cara kehadiran dan cara kerjanya yang paling utama, mulai sejak penciptaan dalam Jehovah Elohim, penyelamatan dalam Yesus, dan penuntunan hidup dalam Roh Kudus. Maka orang Kristen membentuk suatu istilah dogmatis untuk merangkumnya, yakni istilah Trinity atau Trinitas, yang artinya keutuhan Tuhan dalam 3 cara kerja utamanya sebagai Bapa, Anak, Roh. Dia menggunakan cara kehadiran dan cara kerja sedemikian adalah untuk menyesuaikan dirinya kepada manusia dan ciptaannya, sehingga manusia dapat dan sanggup berdiri di hadapannya dalam meminta yang dibutuhkannya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau mendelegasikan perjumpaannya kepada Jibril atau kepada salah satu malaikatnya. Dia ingin langsung berkomunikasi kepada manusia, sehingga dia sampai rela mengambil rupa seorang hamba agar manusia dapat bersamanya. Adalah bagian dari kasih Tuhan kepada manusia apabila Tuhan mau dan rela menyesuaikan diri kepada keadaan manusia dalam rangka berkomunikasi langsung dengan manusia. Kasihan manusia apabila Tuhan memaksakan dirinya yang asli untuk bertemu dengan manusia. Sebab seperti dikatakan Tuhan kepada Musa, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Keluaran 33 ayat 20. Berbahagialah umat Kristen yang menyembah Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Esa itu. Tuhan yang sangat kasih kepada manusia. Ketiga, Tuhan yang Esa itu yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dalam penciptaan manusia, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupanya, agar manusia memiliki fitrah atau citra yang mulia. Kalau melihat manusia, yang melihat itu langsung menyadari bahwa ada kemuliaan Tuhan di balik kemuliaan manusia itu. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Berarti manusia diperlengkapi dengan hikmat, rasio, pikiran, akal sehat, kecerdasan spiritual, kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan berkarya, serta tahu yang baik dan yang jahat, dalam arti kecerdasan estetika, diperlengkapi dengan moralitas, kemampuan, dan karakter positif. Semua perlengkapan ini diberikan kepada manusia agar manusia dapat menjalankan kekuasaan yang didelegasikan Tuhan kepadanya dengan sebaik-baiknya, demi kemaslahatan manusia dan demi pemuliaan pencipta mereka. Sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, saya ajak saudara-saudari tanpa kecuali untuk mensejahterakan diri dan sesama sekaligus memuliakan Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ini dalam poin keempat,
agar manusia dimampukan menjadi teman Tuhan berbagi kekuasaan. Berbagi kekuasaan itu diberikan Tuhan dengan berkat, bukan dengan perintah. Perlu digarisbawahi, dengan berkat. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dengan berkat ini, manusia memiliki kuasa untuk beranak cucu. Dengan demikian Tuhan tidak lagi harus berulang-ulang menciptakan manusia apabila Dia inginkan manusia bertambah banyak dan memenuhi bumi. Tetapi manusia harus sadar bahwa dengan memiliki kuasa beranak cucu, itu bukan berarti bahwa manusia hanya berlomba-lomba memiliki keturunan sebanyak-banyaknya. Tetapi kuasa beranak cucu itu dimaksudkan agar manusia melahirkan keturunan-keturunan yang berkualitas. Berkualitas dalam perilaku, skill, wawasan, iman, dan kemanusiaan. Contohnya adalah Set, yang adalah gambar dan rupa ayahnya Adam, merupakan keturunan yang berkualitas. Dan keturunan Set dari Enos sampai Nuh adalah orang-orang yang berkualitas dalam iman, karya, dan perilaku. Bukan seperti Kain yang menjadi pembunuh adiknya, dan keturunan-keturunannya menjadi keturunan jahat di kalangan umat manusia, walaupun dari antara mereka ada juga ahli-ahli dan cendekia. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, kepada manusia diberikan kekuasaan atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang. Kekuasaan itu harus digunakan manusia dalam rangka membuat capaian Tuhan dalam mencipta itu berkelanjutan dan semakin nyata, yakni segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Keamat baikan ciptaan Tuhan adalah atas kehadiran dan adanya ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang. Adalah tanggung jawab manusia agar tidak satupun dari jenis ikan, burung, dan binatang itu yang punah karena ulah manusia. Apa boleh buat kalau kepunahan salah satu jenis ikan, burung, dan binatang itu terjadi atas seleksi alam? Manusia harus mengusahakan agar semua jenis ikan, burung, dan binatang itu dapat hidup, meregenerasi, dan berkelanjutan. Dalam hari penghakiman kelak, Tuhan akan menanyakan kepada manusia bagaimana tanggung jawabnya ini diemban dengan sebaik-baiknya. Sungguh sangat menyedihkan misalnya kalau burung seribunting atau semaritom-itom, burung sitapi-tapi tidak bisa lagi ditemukan di habitatnya di Tapanuli. Sedih juga melihat kenyataan bahwa ikan isor, itok, tiri-tiri, sinangin, pora-pora tidak dapat lagi ditemukan di habitatnya di selokan-selokan dan sungai di Tapanuli maupun di Danau Toba. Manusia harus sadar agar tidak lagi bertambah jenis hewan yang punah dari habitatnya dimanapun. Yang keenam, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menggunakan dan mengelola tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang ada di permukaan bumi maupun yang sudah menjadi fosil, menjadi minyak bumi dan batu bara di bawah permukaan bumi. Tampaknya manusia dalam menggunakan kuasa ini sudah semakin serakah dan semakin merusak bumi dan ciptaan Tuhan. Penggundulan permukaan bumi terjadi di mana-mana untuk membuat tisu dan kertas dan benda-benda sejenisnya. Polusi karena emisi gas semakin menyesakkan. Plastik-plastik yang dihasilkan dari minyak bumi sudah menyesakkan makhluk hidup di laut dan di darat. Kuasa manusia yang tidak digunakan dengan baik terhadap tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan
sudah menghasilkan sampah yang sudah menghimpit manusia dan hewan. Dalam situasi yang begini Bapak Ibu Saudara, manusia harus bijak untuk menghentikan keserakahannya, menghentikan penyalahgunaan kuasa yang diberikan kepadanya. Haruskah datang COVID-19 berulang kali agar manusia menghentikan keserakahannya terhadap bumi? Janganlah. Makanya manusia harus bijak dan mau menghentikan penggunaan tisu dan kertas kalau bahan mentahnya dibuat dari pohon-pohonan. Manusia harus menghentikan penggunaan plastik yang sudah mengotori seluruh lautan di dunia. Manusia harus menghentikan penggundulan permukaan bumi, tetapi mengelolanya menjadi lahan pertanian terpadu yang berkelanjutan demi kemaslahatan manusia dan hewan. Mengapa negara-negara maju masih tega membiarkan banyak manusia kelaparan di dunia, padahal masih luas sekali tanah gundul dan gurun yang bisa dikelola menjadi lahan pertanian sumber pangan yang surplus bagi 6,5 miliar umat manusia. Untuk apa keuntungan dari hasil teknologi informasi yang sangat banyak itu kalau tidak diinvestasi untuk kemakmuran seluruh umat manusia? Misalnya menjadikan gurun Sahara yang sangat kaya energi matahari itu menjadi lumbung pangan umat manusia. Mengapa manusia hendak membangun kapling pertanian di Mars dengan biaya yang sangat tinggi, padahal untuk mengatasi virus corona yang sangat kecil itu teknologi manusia tidak dimampukan? Mudah-mudahan virus corona yang melanda dunia ini menyadarkan umat manusia kembali menggunakan kuasa yang disampaikan Tuhan kepadanya untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Yang ketujuh Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan hijau untuk kesejahteraan segala binatang. Entah itu untuk diapa-apain oleh binatang itu. Karena tidak semua binatang, burung dan binatang merayap yang memakan tumbuh-tumbuhan hijau. Makanya kata makanannya harus dibaca dengan kebutuhan mereka. Manusia harus berbagi adil dengan binatang dalam hal penggunaan tumbuh-tumbuhan hijau. Keadilan itu harus diprakarsai oleh manusia sebagai makhluk berpikir dan berhikmat. Lihatlah betapa sudah hampir habis lahan tumbuhan hijau yang dapat dinikmati oleh gajah dan hewan-hewan pemakan tumbuhan hijau yang liar lainnya. Untuk menegakkan keadilan antara manusia dan hewan dalam hal penggunaan lahan-lahan bertumbuhan hijau masih belum terlambat. Manusia harus kerja keras untuk memulihkan keadilan tersebut. Tanpa itu, hidup manusia sendiri yang terancam dan rusak. Kalau manusia kembali kepada tugas mulia ini, maka sekali lagi Tuhan akan melihat betapa bangganya Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yang membuat ciptaan Tuhan menjadi kembali sungguh amat baik, sehingga hari-hari manusia berikutnya juga sungguh amat baik. Setiap hari menjadi hari persiapan untuk memuja Tuhan seperti memuja di hari ketujuh. Bapak Ibu Saudara, satu lagi tambahannya. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama menurut gambar dan rupa Tuhan. Mereka setara. Jangan ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan itu juga menunjukkan bahwa jangan ada diskriminasi antara manusia yang difabel dan yang normal. Jangan dibedakan antara disabilitas dan yang abilitas. Juga orang yang lesbian dan gay terhitung sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Mereka semua setara di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mereka juga harus diperlakukan setara di dalam
pergaulan umat manusia. Tentu saja ada hal-hal yang tidak bisa diberikan kepada segelintir manusia. Misalnya, lesbi kawin dengan lesbi tidak akan diberkati. Gay kawin dengan gay tidak akan diberkati. Tetapi mereka tetap bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus maupun pemberita Injil dan pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga tempat mereka sangat mulia di tengah-tengah umat manusia. Kesetaraan itu bukan hanya lagi kesetaraan sesama manusia, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Juga dalam berbagai hal harus ada kesetaraan. Setara dalam mendapat kesempatan untuk hidup, setara untuk dapat lapangan kerja, setara untuk menikmati kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketidaksetaraan nampak dari praktek-praktek penjajahan, praktek-praktek diskriminasi, praktek-praktek pengkafir-kafiran, dan praktek-praktek perbudakan, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan manusia yang melecehkan sesama umat manusia. Kepincangan seperti itu harus dihapuskan dari tengah-tengah umat manusia. Karena apa? Manusia harus terus memelihara citra dan fitrahnya, yakni sama-sama gambar dan rupa Tuhan. Dan tanggung jawabnya adalah untuk mensejahterakan dirinya dan sesamanya dengan sebaik-baiknya, tanpa diskriminasi dan sekaligus pemuliaan Tuhan. Saya tahu di antara manusia yang gambar dan rupa Tuhan itu ada yang beragama, ada yang religius, ada yang ateis, ada yang animis, tetapi semua bertanggung jawab untuk mengemban kesetaraan manusia, laki-laki dan perempuan, yang disabilitas dan yang abilitas, dan yang hitam, yang putih, ataupun yang sawo matang. Tidak ada perbedaan rasialis di kalangan manusia itu. Semua itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mulai dari rumah sendiri, keluarga sendiri, maupun dari kumpulan sendiri, dari kehidupan jemaat, kehidupan bangsa, dan kehidupan internasional. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu, berkatilah kekal dalam hatiku. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Mu. Rupa-Mu yang Maha Esa itu walaupun bisa dalam pewujudan penampakan diri yang beraneka ragam. Manusia telah Kau ciptakan laki-laki dan perempuan, dan sungguh beraneka warna kulit, beraneka dalam banyak hal. Tetapi Kau inginkan agar seluruh umat manusia itu tetap utuh, melaksanakan tugas kemanusiaannya dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, kiranya Engkau sadarkan seluruh umat manusia akan tanggung jawab tersebut, sehingga mereka dari bangsa manapun turut bertanggung jawab untuk memelihara ciptaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, kiranya dapat Engkau hentikan juga perusakan yang dilakukan manusia terhadap bumi dan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan
menghentikan pencemaran laut, menghentikan perusakan di darat oleh karena keserakahan manusia. Sadarkanlah kami ya Tuhan akan tanggung jawab kami demi masa depan generasi-generasi manusia yang akan datang. Bapa Surgawi, berkali-kali kami datang ke hadapan-Mu agar COVID-19 tidak lagi merusak umat manusia itu. Cukuplah COVID-19 sudah menyadarkan betapa pentingnya kebersamaan manusia, dan buanglah virus ini entah kemana, karena Engkau sanggup membuangnya sama seperti membuang dosa kami ke lautan sana. Bapa Surgawi, sehatkanlah semua orang yang sedang menderita karena corona ini. Tolonglah para dokter, para medis, para sukarelawan, dan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Mereka sehat semua, mereka selalu mendapat kekuatan baru setiap hari dan semangat yang baru, karena tugas yang maha berat ini yang harus mereka selesaikan demi kehendak-Mu yang mulia itu. Bapa Surgawi, kami serahkan perjalanan hidup jemaat-Mu Tuhan, yang sampai sekarang oleh karena pandemi COVID-19 belum bisa melakukan ibadah-ibadah di rumah ibadah kami. Lindungi kami semua dan kuatkan iman kami seluruhnya Tuhan, walaupun kami memuji Engkau di rumah kami. Rumah kami adalah rumah ibadah kami juga. Dan kiranya doa-doa yang disampaikan oleh umat-Mu di rumah masing-masing Engkau dengarkan dan Engkau jawab. Pedulikanlah orang-orang yang jatuh miskin oleh karena pandemi ini, orang-orang yang kelaparan. Kiranya tidak seorang pun mereka yang terlantar. Tolonglah pemerintah kami untuk membantu mereka mengatasi kesulitan hidup sehari-hari ini. Tuhan, kami akan menerima aturan hidup dalam normal baru. Tuntun kami semua dalam mensukseskannya, sehingga walaupun kami bergaul di luar ya Tuhan, tidak ada seorang pun dari antara kami yang tertular dan menjadi penular daripada virus corona COVID-19 tersebut. Tuhan, berkat-Mu lah yang selalu menyertai kami. Ajari kami menggunakan kuasa-kuasa yang Kau anugerahkan kepada kami melalui berkat-berkat-Mu. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, yang kami mohonkan kepada-Mu dalam Yesus Kristus, dan kabulkanlah doa kami. Amin.